Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PKM kolaboratif eh, antar perguruan tinggi dengan judul Penerapan Teknologi Mesin Pencampur Pakan Ternak Ruminansia untuk Meningkatkan Produktivitas di Kelompok Ternak KPP Pangestu, Desa Kemiri Kebo, Kecamatan Turi, Sleman. Beranggotakan saya sendiri sebagai ketua Feriawan Yudanto, kemudian ada anggota Rinasa Agistia Anugrah, Enditias Yuda dari Institut Teknologi Akbrin, kemudian ada anggota kami Citra Via Agustin dari Akademi Peternakan Brahma Putra. Keberhasilan suatu peternakan ditentukan dengan sebuah formula sederhana yaitu P sama dengan G ditambah E, yang mana P adalah produktivitas, G adalah genetik, ya, dan E adalah environment atau lingkungan. Jadi G itu genetiknya adalah bibitnya dan yang E adalah lingkungannya. Sehingga penting dua hal ini dikombinasi. Jadi kalau genetiknya bagus, terus kemudian lingkungannya baik, maka baiklah sebuah peternakan itu. Nah, lingkungan yang bagus itu salah satunya didukung dari pemberian pakan, ya, baik pakan hijauan maupun pakan konsentrat. Problem utama di Indonesia yaitu adalah masalah di antara tadi. Kalau tidak genetiknya, masalah ada di pakannya. Seperti contoh di A itu adalah jenis genetiknya kambing Jawa Randu, yang mana genetik ini dianggap genetik yang kurang baik untuk memproduksi susu. Sedangkan pakan yang diberikan itu sudah baik, artinya ada hijauan dan ada konsentrat juga. Ternyata hasil produksi susunya itu rendah karena secara yang dijelaskan tadi yaitu harus dua-duanya. Jadi genetiknya bagus, pakannya bagus. Kalau ini kan genetiknya kurang baik, pakannya baik sehingga produksi susu rendah. Yang B, kambing peranakan etawa atau PE. Tetapi pakannya kurang baik atau jelek, hanya mengandalkan hijauan saja seperti yang ada di kelompok mitra kami KPP Pangestu, sehingga produksi susunya rendah karena kurangnya pakan tambahan terhadap kambing tersebut. Yang C adalah kambing peranakan etawa dan pakannya baik. Artinya ada hijauan dan ada pakan tambahan konsentrat ini yang kita berikan sehingga produksi susu yang dihasilkan itu bisa optimum. Hal inilah yang menjadi fokus kami untuk memberikan solusi ke kelompok mitra KPP Pangestu. Kambing jenis Sapera atau Sanen dan PE atau peranakan Etawa itu pada umumnya dipelihara di dataran sedang dan tinggi. Makanya kambing jenis ini banyak sekali dikembangkan di daerah yang dingin, daerah yang tinggi, termasuk di daerah Kemiri Kebo, di Turi itu termasuk dataran yang tinggi. Di peternakan KPP Pangestu sendiri itu bisa memproduksi susu 1,5 liter hingga 2 liter per hari seharusnya dengan kambing jenis eh, Sanen atau PE. Tetapi pada kenyataannya itu kambing jenis ini di KPP Pangestu itu produktivitas susunya hanya 1 liter per hari per ekor. Sehingga ada gap 0,5 sampai 1 liter per kambing yang seharusnya bisa didapatkan susunya dari satu kambing itu. Untuk KPP Mangustu sendiri itu satu hari memproduksi 300 liter susu dari kurang lebih 1.000 kambing. Permasalahan yang terjadi di KPP Pangustu turunnya produktivitas itu setelah kami berkoordinasi dengan institusi bidang peternakan yaitu dibantu Akademi Peternakan Brahma Putra yaitu Bapak Wahyu dan Mbak Citra Via Agustin. Maka di sini kami bersepakat mengadakan penyuluhan, ya. Seperti terlihat di gambar itu kami mengadakan dua penyuluhan yaitu pertama penyuluhan tentang
pentingnya pakan tambahan ya pada kambing perah untuk meningkatkan produktivitas susunya. Yang kedua yaitu penyuluhan tentang pemberian dan perawatan mesin pencampur atau mesin mixing pakan ternak khusus untuk konsentrat yang akan dicampur nantinya, karena konsentrat yang diberikan ini campuran dari beberapa bahan, yaitu ada bungkil kedelai, ada dedak, ada bungkil kelapa, dan ada dari bungkil jagung atau kedelai, itu dicampur menjadi satu sebagai bahan pakan tambahan di kambing perah. Nah, konsentrat ini diklaim mampu meningkatkan produktivitas susu ya, sehingga harapan kedepannya produktivitas susunya meningkat. Dan setelah kami memberi penyuluhan dan pemberian alat mixing pakan ternak, selama sebulan kami berkoordinasi dengan Ketua KPP Pangestu yaitu Bapak Rohmat Setiawan dan menanyakan bagaimana kondisi pasca setelah program pengabdian ini dilakukan. Dan alhamdulillah setelah ada penyuluhan tentang pentingnya pakan tambahan konsentrat dan juga pemberian satu buah unit alat mixing itu tadinya PP Pangestu itu dapat menghasilkan susu 300 liter per hari, dan alhamdulillah setelah pengabdian dari kami, dari UMY, itu meningkat. Susunya meningkat 150 liter per hari, yaitu dari 300 liter menjadi 450 liter per hari. Dan alhamdulillah kami senang mendengar peningkatan produktivitasnya begitu signifikan, sehingga juga dampaknya meningkatkan pendapatan dari peternakan KPP Pangestu itu sendiri. Terakhir, sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat UMY atas program pengabdian PKM kolaboratif, dan juga satu buah unit alat mixing pakan ternak ini juga sudah dipamerkan di pameran di Plaza Bintang UMY. Itu ada gambar dengan Ketua KPP Pangestu yaitu Bapak Rohmat Setiawan, dan yang di atas itu juga foto beliau di peternakannya, dan kemudian ada foto peternakan kambing perah milik KPP Pangestu yang kurang lebih saat ini ada 1.000 kambing perah di KPP Pangestu. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.